Cerita dimulai pada sore hari, jam 16:30. Seorang peneliti sejarah muda bernama Lina 27 tahun tiba di perumahan terdekat Alas Roban. Dia datang untuk meneliti cerita kuno yang beredar di antara warga tua. Cerita tentang seorang perempuan yang hilang di hutan itu pada masa penjajahan dan selalu muncul saat maghrib tiba. Lina bertemu dengan Pak Jamal, 70 tahun, seorang warga tua yang lahir dan besar di sekitar sana. Di teras rumahnya, Pak Jamal berbicara dengan nada yang pelan. Matanya memandang jauh ke arah hutan. Anak muda selalu tidak percaya, tapi saya melihatnya sendiri. 50 tahun yang lalu, saat maghrib, dia muncul di balik pohon roban. Baju putihnya lusuh, rambutnya panjang dan basah, dan wajahnya tidak pernah terlihat jelas. Hanya mata yang menyala seperti api gelap. Pak Jamal memberi Lina peta sederhana hutan dan memperingatinya. Jangan masuk saat matahari mulai tenggelam. Saat azan maghrib terdengar, pintu ke dunia lain akan terbuka. Dan dia akan mencari yang akan mengantarkannya pulang. Lina tersenyum, menganggap itu hanya cerita dongeng. Dia ingin mengambil foto pohon roban dan mengumpulkan data untuk penelitiannya. Dia berjanji akan keluar sebelum maghrib. Jam 17:30, tepatnya pukul 17:00. Lina memasuki Alas Roban. Udara segera menjadi dingin dan suara kota yang sibuk lenyap sepenuhnya. Hanya bunyi daun yang bergeser, kicau burung yang pelan, dan denyutan jantungnya yang terdengar. Dia berjalan mengikuti jalur sempit yang ditandai di peta. Pohon-pohon besar menutupi langit, membuat kegelapan datang lebih cepat. Jam di HP-nya menunjukkan jam 17:15. Dia masih punya waktu 15 menit untuk mencapai pohon roban dan kembali. Tiba-tiba, dia mendengar suara kenop, bunyi sepatu karet yang menginjak daun kering. Dia berhenti, melihat ke belakang. Tidak ada orang, tapi suara itu terus mengikuti langkahnya. Dia berjalan lebih cepat, hati mulai berdebar kencang. Ketika dia akhirnya melihat pohon roban raksasa, dia terkejut. Batangnya benar-benar melengkung, seperti yang dikatakan Pak Jamal. Dan di dasar pohon, terdapat tumpukan batu yang tampak seperti makam sederhana. Di atas makam itu, ada sehelai kain putih yang lusuh, tergeletak di antara daun kering. Lina mengambil HP-nya untuk memotret, tapi layar HP tiba-tiba hitam. Dia mencoba menyalakannya kembali, tapi tidak berhasil. Jamnya sudah tidak terlihat. Dia tidak tahu berapa pukul sekarang. Tiba-tiba, suara azan maghrib mulai terdengar dari kejauhan. Suara itu lembut, tapi penuh kesedihan. Pada saat yang sama, kegelapan sepenuhnya menyelimuti hutan. Lina merasa tubuhnya kedinginan dan rambut di lehernya berdiri tegak. Dia mencoba mencari jalan pulang, tapi jalur sempit yang dia lewati tadi sudah hilang. Semua tampak sama. Pohon-pohon besar yang tak dikenal, daun kering yang membeku di tanah. Kemudian, dia mendengar suara menangis. Suara seorang anak perempuan yang lembut, seolah-olah sedang menangis di balik pohon roban. Lina ingin berlari, tapi kakinya seolah-olah terjepit oleh akar pohon yang muncul tiba-tiba. Suara menangis semakin dekat. Dia melihat bayangan seseorang yang berdiri di balik pohon roban. Tubuhnya ramping, memakai baju putih yang sama dengan kain di makam. Rambutnya panjang dan melayang-layang meskipun tidak ada angin. Bayangan itu perlahan berjalan mendekat. Lina bisa melihat mata yang menyala seperti api gelap, tapi wajahnya masih tertutup oleh rambut. Saat bayangan itu hanya beberapa meter dari dia, dia mendengar suara bisikan yang lembut. "Kau janji akan membawaku pulang. Kenapa kau tinggalkan aku?" Lina merasa napasnya tercekik. Dia mencoba bersuara, tapi hanya bisikan yang keluar. Saya tidak tahu siapa kau." Bayangan itu berhenti. Kemudian, rambutnya perlahan tergeser ke sisi. Dan Lina melihatnya, wajahnya tidak ada. Hanya lubang hitam, di mana mata, hidung, dan mulut seharusnya berada. Dengan darah yang menetes perlahan ke baju putihnya, Lina terkejut. Tubuhnya terasa beku. Hantu itu memegang tangannya. Tangannya dingin seperti es, dan kulitnya licin seperti ikan. "Kau harus menggantikan aku."
bisik hantu itu. Aku sudah terlalu lama di sini. Saat maghrib berakhir, kau akan tetap di sini selamanya. Di saat yang sama, Lina melihat cahaya lembut dari kejauhan. Itu suara Pak Jamal yang memanggil namanya. Lina, di sini, ikuti cahaya ini. Pak Jamal membawa senter dan menyebarkan bunga melati di sepanjang jalan yang dia tempuh. Dia menjelaskan bahwa bunga melati adalah satu-satunya yang bisa menghalangi hantu itu. Karena perempuan yang hilang itu dulu sangat menyukai melati. Hantu itu mulai meradang. Suara menangisnya berubah menjadi teriakan yang menyakitkan telinga. Dia melepaskan tangan Lina dan mundur ke arah pohon roban. Saat cahaya senter menyinari wajahnya yang kosong, dia mulai larut seperti asap sambil mengeluarkan bisikan terakhir, "Saya akan kembali pada maghrib lain." Pak Jamal menarik Lina keluar dari hutan. Saat mereka keluar, matahari sudah benar-benar tenggelam dan azan maghrib juga sudah berakhir. Di rumah Pak Jamal, Lina duduk dengan badannya gemetar. Pak Jamal memberinya teh hangat dan menceritakan keseluruhan cerita. Perempuan itu bernama Siti, anak dari petani yang tinggal di sekitar hutan pada masa penjajahan. Dia hilang saat mencari ayahnya yang masuk hutan dan tidak pernah kembali. Orang-orang mengatakan dia terbunuh oleh tentara penjajah dan jenazahnya dibuang di dasar pohon roban. Setiap maghrib, dia muncul mencari orang yang akan membawanya pulang ke rumah yang dia tinggalkan. Kata Pak Jamal, "Kau beruntung saya melihatmu tidak keluar sampai sore. Jadi, saya datang mencarimu." Keesokan paginya, Lina pergi kembali ke alas roban. Dia membawa bunga melati dan menaruhnya di atas makam sederhana di dasar pohon roban. Dia berdoa agar Siti bisa menemukan kedamaian dan pulang ke tempat yang benar. Setelah itu, Lina tidak pernah lagi masuk ke alas roban. Tapi setiap sore saat maghrib tiba, dia selalu melihat bayangan perempuan yang memakai baju putih berdiri di kejauhan hutan, seolah-olah menyapa dia sebelum lenyap bersama kegelapan. Warga masih berhati-hati ketika melewati alas roban, terutama saat maghrib. Mereka tahu bahwa pintu ke dunia lain masih terbuka, dan Siti masih menunggu yang akan membawanya pulang.